karena anugerah-Mu, karena cinta-Mu, karena kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih. Ini hidup kami. Kami bawa ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berdaulatlah atas hidup kami. Tuhan, Tuhan, ini hidup kami. Ini keberadaan kami Tuhan. Kami menyadari bahwa kami tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Kami tidak dapat melakukan apapun tanpa Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami bawa setiap hati kami Tuhan. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Arahkan hati kita sepenuhnya kepada Dia. Dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Dia lihat setiap hati kita. Dia lihat setiap apapun yang kita alami. Kesesakan yang kita alami. Dan Dia mau tahu. Dia mau tahu. Dia mau menghampiri setiap kita saat ini dengan kasih-Nya. Terima kasih. Terima kasih. Anugerah-Mu, anugerah-Mu mengalir. Anugerah-Mu Tuhan. Bawa kami ke dalam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Bawa kami di dalam-Mu Engkau berkarya dalam setiap pribadi kami Tuhan. Layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Layakkan setiap kami untuk menerima yang terbaik yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pada saat ini saya mau mengajak saudara, kita sama-sama akan belajar firman Tuhan tentang kekuatan perjanjian. Ya. Kekuatan sebuah perjanjian. Saudara, kita tahu bahwa sebuah perjanjian, khususnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kekuatan perjanjian itu, ya kita tahu bersama bahwa itu luar biasa. Kekuatan perjanjian, apalagi dalam kehidupan sebagai suami istri, ya ada perjanjian pernikahan di dalamnya. Nah, saudara, kalau dalam perjanjian-perjanjian yang lainnya, kalau sudah ada kedua belah pihak mengadakan suatu perjanjian, maka salah satunya jika melanggar, maka akan terjadi atau akan dilakukan, ya akan mengalami tindak hukum. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi pada saat ini kita akan sama-sama belajar tentang kekuatan sebuah perjanjian. Kita tahu bahwa kita ini adalah umat Tuhan, umat perjanjiannya Tuhan.
Kita tahu bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita gereja Tuhan, kita ada di dalam perjanjiannya Tuhan. Kalau kita baca mulai dari Kejadian, saudara bisa melihat di situ bagaimana perjanjian yang Tuhan nyatakan dengan umatnya, khususnya dengan Abraham, dan juga sebelum itu pun Tuhan sudah mengadakan perjanjian juga dengan Nuh, ya kan? Kalau kita baca dalam Kejadian 6, Kejadian 9, Kejadian 12 dan seterusnya, di situ ada perjanjian-perjanjian yang Tuhan nyatakan. Awal, perjanjian awal sebagai umat manusia, Tuhan nyatakan, Tuhan lakukan, dan di situ ada kekuatan. Ya, di situ ada kekuatan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat dalam perjanjian, kita tahu bersama bahwa kita ini adalah keturunan dari Abraham secara rohani. Ya, kita adalah keturunan dari Abraham juga, ya, keturunan secara rohani, dan kita melihat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-12, ayat ini sudah tidak asing lagi bagi kita, tapi tidak mengapa kita akan melihat di sini tentang perjanjian yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Kejadian pasalnya yang ke-12, kita mulai pada ayatnya yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah perjanjian. Dan kalau sudah dikatakan perjanjian, maka itu akan dilakukan. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini tentang kekuatan sebuah perjanjian. Saudara, Tuhan berkata, Tuhan itu menjamin kehidupan kita. Kalau Tuhan katakan Tuhan menjamin, maka dalam keadaan apapun Tuhan ada, amin. Dalam keadaan sepelik apapun, sesak apapun, dalam keadaan yang mencekam apapun, Tuhan menjamin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kekuatan perjanjian itu luar biasa. Nah, kita akan melihat, saudara, kita melihat di dalam Keluaran. Saya mau mengajak saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan lihat di dalam Keluaran pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-24. Kita lihat di sini. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara, di Keluaran ini yang mengerang, yang mengalami masalah, itu adalah keturunan daripada Abraham, Ishak, Yakub. Ya, ini di dalam Keluaran ini keturunan dari Yakub. Yakub dan keturunannya, mereka, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat di sini, keturunan dari Yakub ada di Mesir, dan mereka mengalami situasi yang mencekam, situasi yang tidak enak, situasi yang dimana mereka itu dijajah, mereka itu diperbudak. Sehingga untuk hidup sehari-hari, mereka tidak menikmati yang namanya hidup enak, hidup normal sebagai orang-orang yang hidup. Tidak menikmati itu. Kenapa? Karena apa? Mereka menjadi budak Mesir, budak Firaun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
yang mengerang, kita tahu mereka adalah keturunan dari Abraham. Ya, sehingga Tuhan katakan, Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya. Perjanjian itu kuat, punya kekuatan, punya kuasa. Saudara, kalau kita melihat bahwa kekuatan perjanjian yang Tuhan nyatakan antara umat Tuhan dan Tuhan, berarti kita nggak usah takut. Karena keadaan apapun, percayalah, Tuhan gak bakalan tinggalin kita kok. Ya, Tuhan tidak meninggalkan kita. Kalau kita melihat, saudara, bahwa perjanjian ini benar-benar tidak dapat digagalkan atau dibatalkan oleh hal apapun. Nah, saudara, kita melihat Keluaran 19 ayatnya yang kelima. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Sekali lagi. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Saudara, perjanjian Tuhan itu tidak dapat dibatalkan. Dan kaitannya dengan kita, umat Tuhan. Kita menjadi umat kesayangannya Tuhan. Tetapi kita lihat. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Saudara tahu perjanjian Tuhan itu apa aja? Ini loh firman Allah. Ya. Perjanjian Tuhan ini adalah firman Allah. Berpegang kepada firman Allah. Amin. Berpegang atas setiap firman-Nya, perintahnya, ketetapan-ketetapannya. Berpegang. Jangan kita hanya nuntut, oh ya, hasil dari perjanjian itu aja. Jangan. Tetapi biarlah kita mau tahu bahwa dan kita mau melakukan, kita mau ada di dalam perjanjian itu. Firman Tuhan, berpegang pada perjanjian Tuhan, maka dikatakan bahwa kamu akan menjadi harta kesayanganku. Haleluya. Saudara, sekali lagi kekuatan dari perjanjian itu tidak dapat dibatalkan oleh hal apapun. Ya, tidak dapat dibatalkan oleh hal apapun. Tadi kan kita lihat bahwa bangsa Israel, ya, keturunan dari Abraham, mereka berada di Mesir, dijadikan budak. Sebelum sampai di situ, awal dari kehidupan Abraham, Ishak, ya, itu sudah mengalami yang namanya tekanan, yang namanya situasi atau diperhadapkan dengan situasi bahwa seakan-akan, ya, seakan-akan perjanjian Tuhan itu tidak dinyatakan. Ya, jadi seakan-akan perjanjian Tuhan itu tidak terjadi. Saudara sudah pernah juga beberapa waktu yang lalu sudah dibagikan bagaimana ketika Abraham menantikan janji Tuhan. Dan sudah sekian lama tetapi tidak kunjung tiba janji yang diucapkan Tuhan itu. Sehingga tawar-menawarlah
Abraham dengan Tuhan saat itu. Bagaimana kalau keturunan dari Hagar aja, yaitu Ismail ajalah, ya, ahli waris yang akan menduduki tanah perjanjian. Dia ajalah, tapi Tuhan bilang tidak. Tetapi keturunanmu melalui Sarah lah, dan namakan anak itu Ishak. Dia itulah yang menjadi ahli waris. Abraham pernah tawar-menawar. Karena apa? Sudah sekian lama. Ya kan? Sudah sekian lama tetapi kok sepertinya belum juga dinyatakan janji Tuhan itu bahwa dia akan menjadikan bangsa Abraham adalah bangsa yang besar, keturunannya akan banyak. Tetapi Tuhan mau keturunan yang sempurna yang awal dijanjikan, yaitu melalui Sarah. Pernikahan dengan Sarah. Tawar-menawar ada karena Abraham mulai ragu. Kenapa enggak Ismail aja Tuhan? Tapi Tuhan bilang tidak. Ya, Tuhan bilang tidak. Saudara bisa baca itu di dalam Kejadian pasalnya yang ke-17 dan selanjutnya. Saudara bisa baca di situ tawar-menawar Abraham ya dengan Tuhan. Jadi saudara kalau misalnya sekarang ini keadaan ini ya yang lagi terjadi ya, yang kita tahu bersama viral dengan memang itu sudah dari dulu ya ada di dalam firman Tuhan. Sampai sekarang masih terus berlangsung. Mungkin orang-orang berkata, oh itu kan tanah perjanjian, tanah itu milik yang satu, bukan milik yang satunya, bukan. Ini loh, Tuhan gak mau. Kamu yang harus pergi. Kamu yang harus keturunanmu yang melalui Sarah yang namanya Ishak, dia itulah yang harus menjadi ahli warismu yang menduduki tanah perjanjian itu. Nah, saudara, dan perjanjian itu punya kekuatan, tidak dapat dibatalkan oleh hal apapun. Ya. Kita lihat dalam Keluaran 23, ayatnya yang ke-32. Kita lihat, janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka ataupun dengan Allah mereka. Saudara, suatu ketika bangsa Israel sudah berada, sudah masuk ya di tanah perjanjian. Kita melihat di sini bagaimana ada hal-hal yang datang dalam kehidupan bangsa Israel saat itu. Dan Tuhan berkata, ya, Tuhan berkata kepada bangsa Israel pada ayatnya yang ke-32, janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka ataupun dengan Allah mereka. Mereka tidak akan tetap diam di negerimu supaya mereka jangan membuat engkau berdosa kepadaku dengan beribadah kepada Allah mereka, sebab begitulah hal itu menjadi jerat bagimu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini teguran ya, teguran kepada Israel saat itu. Kenapa? Karena Israel mulai terpengaruh dengan Allah-Allah lain. Jangan sampai batalkan, jangan sampai janji Tuhan itu tidak jadi dalam kehidupan kita, tidak terjadi dalam setiap kehidupan kita karena kita mengambil atau kita beribadah kepada Allah-Allah lain. Jangan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, janji berkat itu atau kekuatan perjanjian itu tetap ada. Tetapi kenapa kita tidak menikmatinya? Karena apa? Kita mulai menyimpang, kita mulai bersepakat dengan Allah-Allah lain untuk beribadah kepadanya, untuk mencondongkan hati kita kepadanya. Sehingga apa yang sudah Tuhan nyatakan, kekuatan perjanjian itu kita tidak menikmati. Bukan Allah tidak dapat melakukannya atau Allah membatalkannya, bukan, tetapi kita yang menyimpang. Sehingga kita tidak menikmati yang namanya kekuatan perjanjian itu.
Saudara, hari-hari ini banyak hal yang datang dalam kehidupan kita. Karena memang situasi dunia tidak baik-baik saja. Memang, tetapi kita punya kuasa. Kita tidak terpengaruh dengan keadaan dunia ini. Amin. Saya tidak mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang takut dengan melihat keadaan dunia ini. Jangan. Karena di dalam kita ada kuasa, amin. Ada kekuatan perjanjian Tuhan. Dan perjanjian Tuhan sekali lagi saya mau katakan tidak dapat dibatalkan oleh hal apapun. Ini yang harus kita pegang. Oke, situasi di kiri kanan semua sepertinya mencekam, tapi percayalah. Di dalam kita ada kuasa. Kuasa untuk tenang, kuasa untuk menguasai diri. Jangan kita takut. Amin. Di dalam kita ada kuasa Allah. Di dalam kita itu ada roh yang lebih besar daripada roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Karena ketakutan itu bukan berasal daripada Tuhan. Tuhan selalu memberikan roh keberanian. Saudara, kalau situasi terjadi mencekam dalam kehidupan kita, yang perlu dibangun itu apa? Iman kita. Iman. Karena kalau iman tidak dibangun, maka kita akan melarikan diri. Kalau kita hanya fokus kepada berkat, dan kita tidak berpegang kepada ketetapan, kita tidak berpegang kepada firman, maka kita akan melarikan diri, kita akan mundur. Oleh sebab itu berpegang kepada ketetapan, kepada firman. Kekuatan perjanjian itu tetap ada, tetap tidak dapat dibatalkan oleh hal apapun. Tetapi jangan kita hanya fokus kepada hasil dari perjanjian itu. Tetapi kita tidak mau mengikuti prosesnya, itu yang salah. Yang Tuhan mau kita masuk di dalam proses itu. Amin. Saudara mau mengikuti apa yang Tuhan mau untuk kita jalani? Ataukah kita hanya, Tuhan ngasih dong aku roti. Tuhan bilang ini tepung, ini mentega, ini telur, ini ragi, ya, buatlah roti. Enggak, aku hanya mau yang sudah jadi. Kadang-kadang kan kita begitu kan. Kita hanya fokus aja yang enak-enaknya aja. Kalau kita fokus yang enak-enak aja berarti kita bermental seperti bangsa Israel di padang gurun. Ketika ditolong, wah seneng Tuhan baik. Tapi ketika menjalani kembali, haus gak ada air. Ngutuk-ngutukin lagi Tuhan. Ya kan? Kadang-kadang kan kita begitu. Kita hanya datang kepada Tuhan dan kita katakan, Tuhan aku butuh ini Tuhan, tolong aku. Tapi kita enggan untuk mengikuti setiap proses. Kita enggan mengikuti setiap ketetapan-ketetapan yang Tuhan nyatakan di dalam firman-Nya. Saudara, sekali lagi, kekuatan perjanjian itu tidak dapat dibatalkan oleh apapun. Ya. Tetapi kita harus ada di dalam firman itu. Jangan menjadikan Allah lain. Ya. Jangan kita beribadah kepada Allah lain. Allah lain itu bukan berarti kita ke dukun, ya. Bukan hanya itu aja. Bukan. Kita menyembah patung, kita menyembah pohon. Bukan. Kita ke Gunung Kidul. Bukan itu. Bukan hanya itu aja. Tetapi siapa yang mencintai sesuatu, melebihi mencintai Tuhan, itu Allah lain. Jangan ada
Allah lain di hadapanku. Dan jangan sujud menyembah kepadanya. Ya, itu Tuhan katakan. Jadi kalau segala sesuatu di dalam hidup kita, saya senang kemarin anak-anak tunas remaja, mereka dilawat Tuhan dengan luar biasa. Mereka hanya beberapa orang. Tetapi ketika mereka datang kepada Tuhan dan waktu itu saya katakan bahwa ada hal-hal yang menghambat kamu untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Waktumu begitu banyak tersita dengan hal apa aja, tulis. Tulis di kertas. Taruh nama. Nanti didoakan. Dan waktu itu dikatakan, yang mau benar-benar mau melepaskan, yang benar-benar mau berubah, yang mau benar-benar mencintai Tuhan, lebih lagi, datang ke depan, berlutut di depan, dan mereka maju berlutut di depan, mereka nangis di hadapan Tuhan. Saudara, jangan jadikan Allah lain. Apapun yang di dalam kehidupan kita, yang kita begitu mengasihi, kita enggan. Kita mau milih, aduh yang mana ya? Saya mau pilih yang mana ya? Mau tinggalin yang mana ya? Yang mau utamakan yang mana ya? Ini. Hati-hati, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hati-hati. Jangan sampai kita menjadikan hal-hal di sekeliling kita, apapun dalam kehidupan kita, itu menjadi alasan bagi kita untuk kita tidak datang ke dalam hadirat Tuhan. Saya waktu itu ditegur waktu saya sedang mengandung. Ya, saya sedang mengandung. Ya namanya orang mengandung trimester pertama itu kan ada aja, kayak bukan diri saya gitu ya. Kayak bukan diri saya. Saya merasa saya ini kok aneh banget. Ya, saya biasanya riwa-riwi Sumene Pamakasan. Sampai pernah saya dibangunin oleh truk di depan, ya kan, karena saya sempat mimpi saat naik sepeda motor, saudara. Itu di situ tuh ada jembatan, ya, ada maju lagi ya dari Kepo itu, ada jembatan tikungan, di situ saya dibangunin sama truk di depan, saudara. Dan saya merasa bahwa kok setelah saya mengandung saya itu jadi aneh, gitu ya, kayak agak lebay gitu ya, bahasanya sekarang itu kok agak lebay gitu ya, cium bau-bau aja gitu ya, lemes badannya lain sebagainya, kayak ya bisa dikatakan agak lebay ya. Saya bukan diri saya sendiri. Nah waktu itu saya mau doa aja, saya tuh susah banget ya. Saya kayak lemes gitu ya, saya maunya tuh kayak mau tiduran gitu. Dan Tuhan tegur waktu itu. Jangan jadikan berkat itu penghalang untuk engkau datang kepadaku. Aduh, saya langsung, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Jadi waktu itu saya langsung berlutut. Kalau enggak, aduh kok kayak enggak enak, banyak mau tiduran dan sebagainya. Enggak, saya mau bertindak. Ya, saya enggak mau, jangan sampai berkat yang Tuhan kasih di dalam kandungan ini, itu menjadi alasan saya untuk tidak bersekutu dengan Tuhan. Itu yang Tuhan tegur saya, Tuhan ajarkan saya seperti itu. Saudara, jangan jadikan segala sesuatu dalam kehidupan kita sepertinya mau menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Jangan. Itu Allah lain di hadapanku. Saudara, kekuatan perjanjian itu kita lihat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-12. Hari ini kita agak banyak baca ayat. Kejadian 12 ayat 10 dan Kejadian 26 ayat 1. Kita akan melihat ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu.
Kita lihat lagi Kejadian 26 ayat 1. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Saudara perhatikan, tadi Abraham ya, kelaparan dia pergi ke Mesir. Itu kelaparan di zaman Abraham, ya. Nah, sekarang Saudara, kelaparannya itu di mana? Di tanah perjanjian. Kelaparannya itu bukan di daerah lain, tetapi di tanah perjanjian yang Tuhan katakan limpah madunya. Luar biasa, itu terjadi kelaparan Saudara. Dan kembali lagi keturunan berikutnya. Pada ayatnya yang pertama dari pasal 26, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar. Jadi ini zamannya Ishak. Kelaparan terjadi lagi di mana? Di tanah perjanjian. Di tanah yang dikatakan limpah susu dan madu. Terjadi kelaparan. Saudara perhatikan pada Kejadian 43 ayat yang pertama. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Ini zamannya siapa? Zamannya Yakob dan keturunannya, Yusuf dan lain sebagainya. Ini adalah zamannya Yakob. Abraham alami kelaparan. Ishak alami kelaparan. Yakob alami kelaparan. Kelaparannya di mana? Di tanah perjanjian. Yang Tuhan nyuruh mereka pergi. Tetapi justru di sana ada kelaparan. Ada masalah Saudara. Terjadi masalah di sana. Tuhan yang suruh. Pergi ke tempat itu, di sana aku akan memberkati engkau. Saudara, Tuhan katakan Tuhan memberkati loh ya. Tapi kok kelaparan? Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam perjanjian, di dalam ikut Tuhan. Bukan berarti tidak ada masalah. Ada masalah. Tapi saudara tahu, Allah menjamin mereka. Dengan luar biasa. Bahkan di situasi yang seperti itu Allah menjadikan mereka semakin kaya. Saudara, kita adalah keturunan Abraham. Amin. Jadi kalau kita mengalami situasi krisis. Dulu di zaman 98 ya, tahun 98 itu Krismon. Krismon terjadi. Tapi kita diajarkan, jangan takut. Ya, bukan krisis moneter, tapi Kristus monitor. Kristus akan monitor hidup kita. Amin. Jadi dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, krisis melanda. Tetapi ada jaminan Tuhan dalam keadaan seperti itu. Dalam krisis itu, Kejadian 13 ayatnya yang kedua. Adapun Abram sangat kaya. Banyak ternak, perak dan emasnya. Haleluya. Di dalam krisis. Tapi Tuhan tetap Tuhan dengan perjanjiannya. Amin. Tuhan kita, Tuhan yang tetap dengan perjanjiannya. Kejadian 26 ayat 13. Ini zamannya Ishak yang tadi juga mengalami kelaparan. Dan orang itu menjadi kaya. Orang itu siapa? Ishak. Bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Dan saudara tahu kenapa? Di ayat sebelumnya, mulai kita lihat pada ayatnya, gak apa-apa kita baca ya, mulai dari ayat yang pertama.
Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek dan orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Saudara bisa nangkap ini tadi Tuhan Abraham. Saya tidak bahas ya, ini kisah topik lain, saya tidak bahas, cuma saya sentil aja. Tadi Abraham pergi ke Mesir, tapi tanpa tanya Tuhan. Ya, itu keputusan Abraham sendiri. Akhirnya di sana dia buat kesalahan dan dia disuruh pulang. Nah, sekarang Ishak mau pergi ke sana, tetapi Tuhan katakan jangan pergi ke sana. Ya, jangan pergi ke sana. Nah, ini dia, ya, jangan pergi. Jadi, kalau kita ada dan kita selalu mau mendengarkan Tuhan, tahap demi tahap itu Tuhan nunjukin jalannya. Tahap demi tahap, jangan ikuti pengalaman orang tua, orang tuanya ini begini, tetap tanya Tuhan. Ya, tetap tanya Tuhan. Kenapa Ishak mau mengarah ke sana? Karena dia ingat ayahnya pernah ke sana. Jadi jangan memakai pengalaman doang, jangan. Tapi tanya Tuhan. Amin. Tanya Tuhan. Apapun tanya Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan pada ayat yang ke-12, masih dalam Kejadian 26. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Saudara, apakah Tuhan tidak memberkati? Apakah Tuhan ingkar dengan perjanjiannya? No. Tuhan tetap dengan perjanjiannya, kekuatan perjanjiannya itu ada bagi setiap kita. Ada. Dan kita lihat orang lain kelaparan, tetapi dia menabur. Lakukan aja, terus kerjakan bagian kita. Jangan pasrah. Kerjakan bagian kita. Tuhan dengan caranya, Tuhan akan menyatakan janjinya. Ya. Jadi mari, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kekuatan perjanjian itu tidak dapat dihalangi oleh krisis. Oleh situasi dunia yang mencekam ini. Dengan berbagai macam hal. Ya, saya katakan bahwa sistem dunia mulai membuat rakyat manusia mulai menderita. Oke, silakan. Tetapi saudaraku, bagian kita kerjakan aja terus bagian kita dengan takut akan Tuhan, dengan benar. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Saudara, sekali lagi, tadi ayat yang kita sudah baca di depan. Kita akan menjadi kesayangannya Tuhan kalau apa? Kita berpegang kepada firman-Nya dan kepada perjanjiannya. Yaitu firman Tuhan ini. Ya. Kepada ketetapan-ketetapannya. Taat aja, ikuti aja, hidup benar di hadapan Tuhan. Kita akan diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan masa ini tadi Ishak. Kita lihat dalam Kejadian 45. Kejadian 45, saudara perhatikan di situ ayatnya yang ke-6. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tua
tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir, segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakan kepadanya, begini kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosyen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing, domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Saudara, Yakub pun dan keturunannya mengalami kelaparan. Saudara lihat Yusuf, prosesnya itu gak enak banget. Tetapi ada rencana Tuhan semuanya di dalamnya. Iblis mau menjatuhkan kita, tapi Tuhan dapat membalikkan keadaan itu untuk rencana sempurnanya. Amin. Oleh sebab itu saudaraku, kalau saudara tahu kisah, kita tidak membahas tentang kisah Yusuf, tetapi saudara tahu bagaimana Yusuf ketika dari awal sampai dia sampai di Mesir, menjadi penguasa Mesir, ternyata itu semuanya dia amenkan bahwa ada di dalam rencana Tuhan untuk menjamin. Mereka ada di Gosyen, semua terjadi Tula, tapi dikecualikan tanah Gosyen. Gosyen diberkati dan di situ adalah keturunan dari Abraham, keturunan sempurna yang Tuhan mau. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kekuatan perjanjian itu ada. Amin. Allah berjanji, Allah memberkati saya dan saudara. Oleh sebab itu, jangan ragu. Bagian kita setia aja sama Tuhan, tetapi jangan kita setia ada embel-embelnya. Kayak kita ke manusia, saya baik-baikin misalnya. Kita baik-baikin seseorang karena ada maunya. Tuhan melihat hati saudara. Jangan setia kepada Tuhan karena kita mau berkatnya Tuhan. Setia tulus aja sama Tuhan. Tulus aja. Tuhan kita, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang baik. Dia yang sudah rela mati untuk kita. Ya, apalagi hanya masalah kehidupan kita, hanya masalah makan, pakai, kebutuhan-kebutuhan kita. Bukankah kita hidup di dunia ini itu yang memang kita butuhkan? Hanya itu, sebatas itu? Masa sih Tuhan gak mampu? Sama seperti Tuhan katakan kepada bangsa Mesir, kepada Musa saat itu. Masakan kuasaku kurang untuk menolong mereka. Masakan sih kuasaku kurang untuk menolongmu? Apa yang kita alami saat ini? Mungkin kita sepertinya terlilit dengan hutang. Mungkin kita mengalami sakit penyakit. Mungkin kita mengalami suatu tekanan-tekanan. Mungkin kita mengalami kesesakan. Mungkin kita mengalami masalah dalam keluarga. Masalah dalam kehidupan anak-anak. Masalah dalam pelayanan, dalam bisnis kita. Kita merasa begitu berat. Dan Tuhan katakan, masakan kuasaku kurang untuk menolong engkau. Saudara, bagian kita. Kita percaya kepada Dia dengan tulus. Jangan karena mujizat. Bagian kita ikut Tuhan, ikut dengan segala ketetapan-ketetapannya, karena cinta kepada Dia. Bukan karena mau berkatnya doang. Amin. Kita mau sepakat. Kita mau katakan, Tuhan, aku mau mencintai Engkau. Aku mau tulus mencintai Engkau. Aku mau berubah hidupku. Saya mau berubah Tuhan. Saya mau mengutamakan Engkau di atas segala-galanya. Ampuni saya kalau selama ini saya seringkali memprioritaskan hal-hal lain. Saudara, kekuatan perjanjian itu tetap ada. Tapi yang Tuhan mau,
ikuti ketetapan-ketetapannya. Ya. Masih banyak hal lagi yang saudara bisa lihat. Di zamannya Yesus pun, Yesus sudah memberikan contoh nyata. 5 roti dan 2 ikan. Itu masalah yang kecil tentang kebutuhanmu, kata Tuhan. Yesus sanggup. Sakit. Wanita pendarahan 12 tahun. Saudara, saya waktu pergi ke tempat itu, di mana menurut sejarah, disitulah tempat antara tangga mau masuk ke sinagog. Disitulah tempatnya Yesus. Disitulah tempatnya wanita itu mendapat mujizat karena menjamah ujung jumbai Yesus. Saya katakan Tuhan, mujizat ribuan tahun yang lalu terjadi di tempat ini. Maka mujizat yang sama itu pun terjadi bagi setiap anak-anak Tuhan. Yang benar-benar tulus datang kepada Tuhan dengan imannya terbangun. Dan saya percaya itu pun masih ada sampai saat ini. Amin. Masakan kuasa Tuhan kurang untuk menolong kita. Saudara, kekuatan perjanjian itu ada. Mari tetap di dalam Tuhan. Berpegang teguh kepada firman dan setiap ketetapan-ketetapannya. Rambu-rambunya ikuti. Ya, rambu-rambu jalan dalam jalan keselamatan itu ikuti, yaitu firman Tuhan. Ada kekuatan di dalam perjanjian. Amin. Saudara, mungkin hari-hari yang kita lalui hari-hari ini banyak hal yang mau memudarkan iman kita. Karena memang yang kita hadapi situasi gak enak. Situasi yang sepertinya membuat kita itu mau mundur dari Tuhan. Karena situasi yang diperhadapkan dalam kehidupan kita adalah situasi yang benar-benar kita katakan bahwa Tuhan, kok seperti ini Tuhan. Tuhan, kok belum terjadi janji-Mu. Kok kami belum terima Tuhan. Tetapi saudaraku, percaya kepada kekuatan perjanjian. Dia menyertai kita. Penyertaannya sempurna bagi setiap kita.
Mungkin saat ini saudara mengalami situasi yang tidak enak. Saudara mengalami masalah. Saudara mengalami tekanan demi tekanan. Entah itu dari dalam diri kita, sakit penyakit, atau dari tekanan-tekanan luar dalam pekerjaan kita. Percayalah bahwa penyertaan Allah sempurna dalam setiap kita. Penyertaan Allah ada bagi setiap kita. Asalkan kita tetap di dalam ketetapan Tuhan. Kita percaya bahwa kekuatan perjanjian Tuhan itu ada bagi setiap kita. Kekuatan perjanjian Tuhan tidak dapat dibatalkan oleh hal apapun. Oleh apapun yang kita alami saat ini, mungkin mengalami tekanan, masalah keluarga, masalah pekerjaan, dalam usaha pekerjaan kita. Kita mengalami tekanan, tapi Tuhan, kita percaya bahwa kekuatan perjanjian itu sungguh ada dan tidak dapat dibatalkan oleh hal apapun. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini. Haleluya. Bukan karena kekuatanku, menggagalkan perjanjian-Mu. Kami ada di dalam perjanjian-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Dalam pekerjaan anak-anak-Mu. Apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Apapun pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Engkau memberikan kekuatan baru. Yang sudah mulai undur, kecewa, kembalikan Tuhan, bangkitkan iman anak-anak-Mu. Bahwa di dalam Engkau pasti ada jawaban yang pasti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Setiap keluarga anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan pulihkan. Mari Tuhan, Engkau berikan anggur yang manis dalam setiap keluarga anak-anak-Mu. Ada pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih sepanjang minggu berjalan. Apapun yang dikerjakan oleh setiap anak-anak-Mu Tuhan, tolong campur tangan. Tuhan tolong Tuhan, jauhkan dari setiap pengengat karat di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau Allah ada di setiap anak-anak-Mu dan mengcover setiap anak-anak-Mu, baik setiap kesehatan anak-anak-Mu, harta benda milik anak-anak-Mu ada di dalam kuasa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar masuk umat-Mu ada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati anak-anak-Mu yang sudah melayani. Engkau balas berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mengembalikan milik Tuhan pun. Tuhan memberkati yang sudah memberikan korban persembahan ucapan syukur. Tuhan memberkati apapun yang menjadi persembahan anak-anak-Mu. Setiap doa-doa apapun itu Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih.
kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Engkau adalah Jehovah Rafa bagi kami. Sehingga sakit penyakit apapun tidak dapat bertahan dalam tubuh kami. Karena di dalam kami ada kuasa kesembuhan. Engkau El Shaddai bagi kami. Oleh sebab itu kami tidak takut Tuhan. Engkau adalah penyedia bagi kami. Tuhan, Engkau El Gibor bagi kami. Engkau adalah panglima perang kami. Apapun yang kami hadapi, kami percaya kemenangan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Kami pulang dengan membawa kekuatan perjanjian daripada-Mu. Kiranya berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, semangat, dan kekuatan baru dalam kehidupan kami tercurah saat ini, besok, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan amin. Tuhan